Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Rabina Mayriska Putri dengan NIM 2305064 Prodi Ilmu Komputer Fakultas Teknologi dan Bisnis Universitas Jatsi Madani. Di tugas presentasi ini, saya akan membahas tentang skema.org pada mata kuliah jaringan semantik. Skema.org merupakan sebuah alat yang sangat berguna untuk meningkatkan visibilitas website di mesin pencari. Dengan menggunakan skema.org, kita bisa membantu mesin pencari memahami konten website kita lebih baik, sehingga hasil pencarian kita bisa tampil lebih menarik dan relevan. Sebelum ke slide-slide selanjutnya, yang akan membahas banyak tentang skema.org, kita perlu tahu apa itu skema.org. Skema.org adalah sebuah proyek kolaborasi yang melibatkan beberapa mesin pencari besar seperti Google, Bing, Yahoo, dan Yandex. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan bahasa yang umum digunakan untuk menandai data pada halaman web. Bahasa ini berupa kumpulan teks atau mikrodata yang dapat ditambahkan ke elemen untuk memberikan informasi tambahan kepada mesin pencari tentang konten halaman web tersebut. Selanjutnya, tujuan dari skema.org. Skema.org ini dirancang untuk memberikan informasi tambahan pada mesin pencari tentang konten di sebuah halaman web. Dengan informasi tambahan ini, mesin pencari dapat lebih memahami dan menginterpretasikan konten, sehingga dapat menampilkan hasil pencarian yang lebih relevan dan informatif bagi pengguna. Dengan adanya markup skema.org ini, mesin pencari dapat memahami konten dengan lebih baik. Mesin pencari dapat mengidentifikasi jenis konten pada halaman web secara lebih akurat. Misalnya, apakah halaman tersebut berisi informasi produk, artikel, atau acara. Selanjutnya, menampilkan hasil pencarian yang lebih relevan. Mesin pencari dapat menampilkan hasil pencarian yang lebih relevan dengan query pengguna. Misalnya, jika pengguna mencari hotel di Bali, mesin pencari dapat menampilkan hasil pencarian yang menyertakan informasi seperti nama hotel, alamat, rating, dan harga. Dan yang terakhir, menampilkan rich snippets. Rich snippets adalah potongan informasi tambahan yang ditampilkan dalam hasil pencarian. Misalnya, rating bintang untuk sebuah restoran, harga, produk, dan tanggal acara. Rich snippets ini dapat meningkatkan tingkat klik tayang atau CTR pada website. Pada slide ini terdapat manfaat skema.org. Yang pertama, meningkatkan kualitas hasil pencarian atau rich snippets. Yang kedua, meningkatkan click-through rate atau CTR. Yang ketiga, meningkatkan posisi di halaman hasil pencarian atau SERP. Yang keempat, mempermudah pengguna dalam menemukan informasi. Yang kelima, mendukung fitur-fitur khusus mesin pencari. Selanjutnya, terdapat jenis-jenis skema.org. Skema.org menawarkan beragam jenis markup yang dapat digunakan untuk memberikan informasi lebih detail kepada mesin pencari tentang konten website. Setiap jenis markup memiliki tujuan dan manfaat yang berbeda-beda. Berikut adalah beberapa jenis markup skema.org yang paling umum digunakan. Yang pertama, ada markup untuk bisnis dan organisasi, seperti organization dan local business. Organization memberikan informasi dasar tentang organisasi seperti nama, logo, alamat, dan kontak. Contohnya, sebuah website perusahaan teknologi. Yang kedua, local business. Khusus untuk bisnis lokal seperti restoran, toko, atau salon. Menampilkan informasi seperti alamat, jam buka, dan ulasan. Contoh, website restoran dengan menu dan lokasi. Yang kedua, markup untuk produk dan penawaran, seperti produk dan offer. Produk menampilkan detail produk seperti nama, deskripsi, harga, gambar, dan ulasan. Contohnya, toko online yang menjual berbagai produk elektronik. Offer menampilkan penawaran khusus seperti diskon atau promo.
Yang ketiga, markup untuk konten, seperti artikel, video, resep, dan event. Artikel memberikan informasi tentang artikel seperti penulis, tanggal publikasi, dan kategori. Contohnya, blog berita dengan banyak artikel. Video menampilkan detail video seperti durasi, tanggal unggah, dan deskripsi. Contohnya, platform video seperti YouTube. Resep memberikan informasi tentang resep seperti bahan-bahan, instruksi, dan waktu memasak. Contohnya, website resep masakan. Dan yang terakhir, event menampilkan informasi tentang acara seperti tanggal, waktu, lokasi, dan deskripsi. Contohnya website acara konser musik. Keempat dan yang terakhir, ada markup lainnya, seperti person, review, breadcrumb, dan FAQ. Person memberikan informasi tentang individu seperti nama, pekerjaan, dan afiliasi. Review menampilkan ulasan tentang produk, layanan, atau bisnis. Breadcrumb membuat navigasi website lebih mudah dipahami oleh mesin pencari. Dan FAQ menampilkan pertanyaan umum dan jawaban. Selanjutnya, pada slide ini terdapat contoh implementasi. Berikut contoh script dari JSON LD. Tag script type ini menandakan bahwa kita akan memasukkan kode JSON LD. Add context menentukan konteks atau kamus yang digunakan untuk mendefinisikan properti-properti dalam data. Dalam hal ini, kita menggunakan https schema.org. Add type menentukan jenis objek yang sedang kita definisikan. Dalam contoh ini, produk menunjukkan bahwa kita sedang mendeskripsikan sebuah produk. Name, image, dan description merupakan properti-properti dasar untuk memberikan informasi tentang nama, gambar, dan deskripsi produk. Brand, objek bersarang yang berisi informasi tentang merek produk. Offers merupakan objek bersarang yang berisi informasi tentang penawaran produk seperti harga dan mata uang. Selanjutnya, cara menambahkan kode ke dalam HTML. Menerapkan schema.org sebenarnya cukup mudah. Kita hanya perlu menambahkan kode markup ke dalam bagian tag head dari halaman HTML. Mari kita lihat cara menambahkan kode ke dalam HTML. Cara yang pertama yaitu menentukan lokasi. Biasanya kode JSON LD ditempatkan di dalam bagian tag head dari halaman HTML. Hal ini karena mesin pencari biasanya memproses bagian tag head terlebih dahulu. Cara yang kedua yaitu salin dan tempel. Salin kode JSON LD yang sudah dibuat dan tempelkan di antara tag head pembuka dan tag head penutup pada halaman HTML. Nah, berikut merupakan script HTML sebelum ditambahkan kode JSON LD. Dan ini script HTML yang sudah ditambahkan kode JSON LD. Ini adalah kode JSON LD yang sudah disalin kemudian ditempel di antara tag head pembuka dan tag head penutup. Setelah menerapkan schema.org, pada slide ini terdapat cara untuk memeriksa dan menguji struktur data. Berikut contoh alat yang bisa digunakan untuk memeriksa dan menguji struktur data. Terdapat Google Struktur Data Testing Tool. Merupakan alat resmi dari Google yang digunakan untuk memeriksa dan menguji struktur data yang ada di halaman web.
Alat ini membantu dapat melihat bagaimana Google menginterpretasikan markup struktur data dan memberikan peringatan jika ada kesalahan. Kemudian terdapat cara penggunaannya. Yang pertama, buka link pada slide ini. Yang kedua, tempelkan URL halaman web atau kode Anda ke dalam kotak yang disediakan. Yang ketiga, klik Run Test. Dan yang keempat, hasil tes akan menampilkan bagaimana Google memahami struktur data Anda dan memberikan saran perbaikan jika diperlukan. Dan ini adalah tampilan halaman dari Google Struktur Data Testing Tool. Selain Google Struktur Data Testing Tool, ada banyak alat lain yang bisa digunakan untuk membantu mengelola struktur data. Alat lainnya yaitu ada plugin WordPress dan ekstensi browser. Plugin WordPress seperti Yoast.io dan RankMath menyediakan fitur untuk menambahkan struktur data secara mudah. Ekstensi browser seperti JSON-LD Viewer juga sangat berguna untuk melihat struktur data yang ada di halaman web. Dengan menggunakan alat-alat ini, dapat memastikan bahwa struktur data yang ditambahkan ke website benar dan dapat dipahami oleh mesin pencari. Hal ini akan membantu meningkatkan visibilitas website di hasil pencarian dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang skema.org. Maaf jika dalam penyampaian presentasi ini terdapat salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.